Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistemik lupus erythematosus. Lupus sendiri adalah penyakit autoimun kronis di mana terdapat kelainan sistem imun yang menyebabkan peradangan pada beberapa organ dan sistem tubuh. Mekanisme sistem kekebalan tubuh tidak dapat membedakan antara jaringan tubuh sendiri dan organisme asing, misalnya bakteri dan virus. Karena autoantibodi atau antibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri diproduksi tubuh dalam jumlah besar dan terjadi pengendapan kompleks atau antibodi yang terikat pada antigen di dalam jaringan. Prevalensi lupus sendiri di setiap negara itu berbeda-beda. Suatu studi sistemik di Asia Pasifik memperlihatkan data insiden sebesar 0,9 sampai 3,1 per 100.000 populasi per tahun. Prevalensi kasar sebesar 4,3 sampai 45,3 per 100.000 populasi. Untuk di dunia sendiri populasi lupus ada sekitar 5 juta populasi. Untuk insiden LES pada anak di Indonesia sebesar 10 sampai 20 kasus per 100.000 anak dan sangat jarang terjadi sebelum usia 5 tahun. Sedangkan pada perempuan umumnya terjadi pada usia pubertas dan sebelum menopause 1/4 perbandingan jumlah pasien perempuan dan laki-laki antara 5 sampai 10:1. SLE disebabkan interaksi antara kerentanan gen, pengaruh hormonal dan faktor lingkungan. Interaksi ketiga faktor ini akan menyebabkan terjadinya respon imun yang abnormal. Yang pertama itu faktor genetik, interaksi antara kerentanan gen, pengaruh hormonal dan faktor lingkungan menghasilkan respon imun abnormal. Respon imun mencakup hiperaktivitas dan hipersensitivitas limfosit T dan B dan regulasi antigen dan respon antibodi yang tidak efektif. Ketiga, faktor hormon ini observasi klinis menunjukkan peran hormon seks steroid sebagai penyebab SLE. Observasi ini mencakup kejadian yang lebih tinggi pada wanita usia produktif, peningkatan aktivitas SLE selama kehamilan, dan resiko yang sedikit lebih tinggi pada wanita pasca menopause yang menggunakan suplementasi estrogen. Faktor lingkungan. Sinar ultraviolet merupakan faktor pencetus yang jelas karena menurut anamnesis, pasien mengeluh ruam atau kemerahan pada muka menjadi berat dengan paparan pada sinar matahari. Patofisiologi lupus itu erythematosus sistemik atau sistemik lupus erythematosus atau SLE didasari oleh autoantibodi dan kompleks imun yang berikatan ke jaringan dan menyebabkan inflamasi multisistem. Penyebab spesifik SLE hingga saat ini itu belum diketahui, namun berbagai faktor menunjukkan seperti faktor genetik, sistem imun, hormonal, serta lingkungan berhubungan dengan perkembangan penyakit ini. Patofisiologi SLE disebabkan oleh respon imun yang abnormal berupa aktivitas sistem imun bawaan, ambang batas aktivitas sel imun adaptif, regulasi sel, dan penurunan pembersihan kompleks imun dan sel mengalami apoptosis. Ini untuk pathway-nya. Ada dari lupus sendiri ada faktor genetik, lingkungan atau cahaya matahari, luka bakar internal, obat-obatan, hidrazin seperti hidralazin, prokainamid, isoniazid, chlorpromazin. Sistem regulasi kekebalan tubuh terganggu, kemudian mengaktifasi sel T dan sel B, kemudian fungsi sel T dan suppressor itu menjadi abnormal, menjadikan peningkatan produksi autoantibodi. Nah, untuk autoantibodi ini menyebabkan dua, yaitu kerusakan jaringan dan penumpukan kompleks imun. Sedangkan ini dan gangguannya itu terdapat ke muskuloskeletal, integumen, kardiak, respirasi, vaskular, hemato, saraf, dan pasien tidak familiar dengan proses. Yaitu pada muskuloskeletal terjadinya pembengkakan sendi dan seperti
alergia, artritis atau sinusitis, nyeri tekan dan rasa nyeri ketika bergerak itu menyebabkan nyeri akut. Integumen, biasanya adanya lesi akut pada kulit atau ruam berbentuk kupu-kupu di daerah pipi dan hidung. Pasien merasa malu, kemudian karena pasien merasa malu maka dapat menciptakan gangguan citra tubuh. Dalam kardiak itu terjadinya maka pada lupus sendiri terjadi perikarditis, lalu terjadi penumpukan cairan efusi pada perikardium lalu menyebabkan penembalan perikardium. Karena penembalan perikardium ini maka kontraksi jantung itu menurun, kemudian menyebabkan penurunan curah jantung. Respirasi itu biasanya kalau di lupus itu menyebabkan pleuritis, terus menjadi penumpukan cairan pada pleura, efusi pleura, kemudian menjadi ekspansi dada tidak adekuat, kemudian pola nafas tidak efektif. Yang ini menyebabkan sesak pada pasien penderita lupus. Vaskular inflamasi pada arteriole terminalis itu menyebabkan lesi papular erythematosus dan purpura di ujung kaki, tumit, dan siku, menyebabkan kerusakan integritas kulit. Hemato, kegagalan sumsum tulang membentuk sel darah merah. Karena pembentukan sel darah merah ini gagal, maka tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau pansitopenia yang menyebabkan anemia, kemudian menjadikan keletihan. Saraf, gangguan spektrum pada saraf meluas yang menyebabkan proses neurologis ini menjadi terganggu, kemudian bisa menyebabkan depresi atau ansietas. Pasien tidak familiar dengan proses itu, pasien tidak mengikuti perintah dari perawat atau dokter, kemudian menyebabkan kurangnya pengetahuan. Manifestasi klinis, gejala pada setiap penderita berlainan serta ditandai oleh masa bebas gejala atau remisi dan masa kekambuhan atau eksaserbasi. Pada awal penyakit lupus hanya menyerang satu organ, tetapi di kemudian hari akan melibatkan organ lainnya. Ini untuk manifestasi klinis, yaitu pada kasus ini dijumpai gejala demam, namun gejala ini mungkin juga disebabkan oleh infeksi pneumonia dan juga biasanya menyebabkan penurunan badan juga ditemukan pada pasien ini. Sesuai dengan teori, pada pasien ini ditemukan fotosintesitas, yaitu eksaserbasi ruam dengan pajanan pada sinar matahari, yaitu munculnya ruam berbentuk kupu-kupu di daerah pipi dan hidung. Kemudian nyeri sendi dan otot, sering tanda pertama lupus. Nyeri ini terjadi pada kedua sisi tubuh pada saat yang sama, terutama pada sendi pergelangan tangan, jari, dan lutut. Lupus dapat menyebabkan kuku retak dan rontok seperti ini, dan mereka itu dapat menyebabkan warna merah dan bintik-bintik biru atau kemerahan di pangkalnya seperti ini. Ini adalah contoh dari lupus sendiri. Kemudian pleurisi sering ditemukan pada SLE, nyeri dada pas pleuritik grup, dan efusi dengan bukti radiografi dapat ditemukan pada sebagian pasien. Pada kasus lupus itu ditemukan kelainan atau manifestasi hematologik sesuai dengan gambaran yang sering ditemukan pada pasien SLE. Biasanya ditemukan gejala anemia dengan nilai hemoglobin yang rendah. Untuk anak, keterlibatan sistem saraf pusat SSP terjadi pada 5-15% pasien dan terkadang merujuk pada SLE neuropsikiatrik atau cerebritis lupus yang biasanya pasien dapat memiliki manifestasi objektif seperti meningitis, afeksis atau meningoencephalitis, kejang, korea, ataxia, atau stroke dan lainnya. Pasien keperawatan sendiri, yaitu jurnal dan buku. Pengkajiannya itu ada anamnesis riwayat kesehatan sekarang dan pemeriksaan fisik difokuskan pada
gejala sekarang dan gejala yang pernah dialami. Kulit ruam erythematosus, plak erythematosus pada kulit kepala, muka atau leher. Cardiovascular friction group, perikardium yang menyertai myokarditis dan effusi pleura. Sistem muskuloskeletal, terjadinya pembengkakan sendi. Terus sistem integumentasi akut pada kulit yang terdiri atas ruam berbentuk kupu-kupu dan melintang, papal hidup serta pipi. Sistem pernafasan, terjadi pleuritis atau effusi pleura. Sistem vaskuler, inflamasi pada arteriole terminalis yang menimbulkan lesi papuler. Sistem renal, adanya edema dan hematuria. Sistem saraf, sering terjadi depresi dan psikosis, juga serangan kejang-kejang korea ataupun manifestasi SSP lainnya. Diagnosanya adalah resti, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan lesi atau malar pada lapisan kulit. Perubahan nutrisi berhubungan dengan hati, tidak dapat mensintesa zat penting untuk tubuh. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Tidak efektif pola napas berhubungan dengan peningkatan produksi sekret. Untuk pertama, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan lesi atau malar pada lapisan kulit. Kaji kulit setiap hari, catat warna turgor, sirkulasi, dan sensasi. Kemudian pertahankan instruksi dalam hygiene kulit, misal membasuh kemudian mengeringkannya dengan hati-hati dan melakukan massage dengan menggunakan lotion atau krim. Gunting kuku secara teratur, tutupi luka tekan yang terbuka dengan pembalut yang steril atau barrier. Kemudian kolaborasikan, gunakan atau berikan obat-obat topikal sesuai indikasi. Kemudian perubahan nutrisi berhubungan dengan mual atau muntah. Kaji kemampuan untuk mengunyah, merasakan, dan menelan. Berikan perawatan mulut yang terus-menerus. Awasi tindakan pencegahan sekresi. Jadwalkan obat-obat di antara makan jika memungkinkan, dan batasi pemasukan cairan dengan makanan. Dorong aktivitas fisik sebanyak mungkin. Kemudian berikan fase istirahat sebelum makan. Dorong pasien untuk duduk pada waktu makan. Nomor 7, catat kemasukan kalori. Nomor 8, kolaborasi, konsultasikan dengan tim pendukung ahli diet atau gizi. Kemudian intervensi dari kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi, yaitu tinjau ulang proses penyakit dan apa yang menjadi harapan di masa depan. Tinjau ulang cara penularan penyakit. Dorong aktivitas atau latihan pada tingkat yang dapat ditoleransi pasien. Tekankan perlunya melanjutkan perawatan kesehatan dan evaluasi. Identifikasi sumber-sumber komunitas, misal rumah sakit atau pusat perawatan tempat tinggal. Intervensinya tidak efektif pola nafas berhubungan dengan peningkatan produksi sekret. Auskultasi bunyi nafas. Catat adanya bunyi nafas, misalnya mengik, kretos, atau ronki. Kaji atau pantau frekuensi pernafasan. Catat rasio inspirasi atau ekspirasi. Kemudian nomor 3, catat adanya derajat dyspnea, misalnya keluhan lapar udara, gelisah, ansietas, distres pernapasan, penggunaan otot bantu nafas. Kemudian nomor 4, memposisikan pasien dengan semi-fowler. Kemudian nomor 5, dorong atau bantu pasien untuk melakukan napas abdomen bulir. Implementasinya adalah laksanakan rencana tindakan pada rencana perawatan di atas. Dahulukan tindakan yang dianggap prioritas atau masalah utama. Evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan kepada pasien. Pemeriksaan penunjang. Hemoglobin, leukosit, hitung jenis sel, laju endap atau darah LID. Kemudian urin rutin dan mikroskopik, protein konsentrasi 24 jam, dan bila diperlukan kreatinin urin. Cek kimia darah, ureum, kreatin, fungsi hati, profil lipid. Kemudian ada PK-APTT pada sindroma antifosfolipid, serologi anak, anti-dsDNA, komplement, fotoporastorak, tes imunologik. Awal yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis SLE adalah tes ANA. Tes ANA diperkirakan diperiksa hanya pada pasien dengan tanda dan gejala mengarah
mengarah pada SLE. Pada penderita SLE ditemukan tes ANA yang positif sekitar 95-100.000. Akan tetapi hasil tes ANA dapat positif pada beberapa penyakit lain yang menyebabkan gambaran klinis menyerupai SLE, misalnya infeksi kronis atau tuberkulosis. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.